Sebentar lagi acara akan kami mulai. Jadi diharapkan untuk Bapak Ibu dapat bersiap sambil menunggu Bapak Ibu peserta pelatihan yang belum bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Yang terhormat Direktur Penerbitan dan Percetakan Unisma Press, Bapak Dr. Hayat SAP MSI Certified International Qualitative Research. Yang kami hormati Manajer Sertifikasi Lembaga Sertifikasi Profesi Penerbit dan Editor Profesional Ibu Epik Vinili dan Bapak Ibu peserta pelatihan yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas perkenannya kita dapat bertemu untuk bersama-sama menimba ilmu dari para narasumber yang luar biasa, meski harus dilaksanakan secara virtual. Semoga kita tetap sehat selalu. Amin, amin ya robbal alamin. Bapak Ibu, pelatihan hari ini, Senin 5 Desember 2022, yang merupakan kerjasama antara penerbitan dan percetakan Unisma Press dengan Universitas Singapura Bangsa Karawang mengusung tema taktis menjadi penulis buku dan penyunting. Pertama, izinkan kami untuk membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu sambutan Direktur Penerbitan dan Percetakan Unisma Press, dilanjutkan dengan materi 1 dan diskusi, dilanjutkan lagi dengan materi 2 dan diskusi, lalu istirahat, dan setelah istirahat nanti akan ada bimbingan teknis untuk pelaksanaan uji sertifikasi tanggal 7 Oktober. Baik Bapak Ibu, acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita bersama-sama membuka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada hari ini diberikan kelancaran dan kemudahan, serta sebagai pembuka tali silaturahmi untuk kita semua. Bapak Ibu, acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak dan Ibu dimohon duduk tegap dan mendengarkan dengan hikmat.
sampaikan terima kasih. Bapak Ibu yang berbahagia, marilah bersama-sama kita simak sambutan yang akan disampaikan oleh Direktur Penerbitan dan Percetakan Unisma Press kepada Bapak Dr. Hayat. Kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Dapur Bangsa Karawang, Bapak Ibu pimpinan, Bapak Ibu dosen yang hadir pada acara hari ini. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kegiatan pelatihan taktis menulis buku dan penyuntingan yang nantinya akan dilanjutkan uji sertifikasi pada tanggal 7 Desember 2022, 2 hari lagi. Semoga bisa berjalan dengan baik dan lancar serta memberikan kemanfaatan dan keberkahan bagi kita semua. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk kegiatan pelatihan ini merupakan kerjasama Unisma Press dengan Unsika melalui Bapak Indra yang sudah komunikasi dengan kami. Alhamdulillah pelatihan ini bisa terlaksana pada tanggal 5 Desember tahun 2022. Semoga Bapak Ibu semua nanti dalam mengikuti pelatihan taktis menulis buku dan penyuntingan bisa mendapatkan kemanfaatan dan menjadikan modal bagi Bapak Ibu untuk mengikuti uji sertifikasi kompetensi penulis buku dan penyuntingan. Nanti untuk teknisnya akan disampaikan pada acara BIMTEK di pukul 13 sampai pukul 14. Sehingga Bapak Ibu pelatihan ini menjadi awal kita untuk mengenal buku, untuk mengenal penyuntingan itu ada berapa, penyuntingan itu seperti apa, siapa yang menjadi editor, menjadi penulis itu bagaimana, nanti akan disampaikan pada pelatihan. Karena pada pelaksanaan uji nanti, Bapak Ibu yang mengikuti uji kompetensi, itu nanti ujinya ada 3 tahap. Ada uji tulis atau uji lisan, ada uji praktik, dan wawancara dengan asesor. Dan nanti proses pelaksanaan ujinya, satu asesi atau satu peserta adalah satu asesor masing-masing nanti akan memegang 7 sampai 10 asesi. Sehingga ujinya nanti satu persatu. Ketika sudah uji praktek atau sudah uji tulis atau lisan, nanti bisa langsung diuji oleh asesor secara berkala satu persatu, Bapak Ibu. Terkait dengan tema ini nanti yang disampaikan di pelatihan, insya Allah yang akan ditanyakan atau diujikan oleh asesor. Sehingga kami berharap Bapak Ibu bisa mengikuti secara maksimal sampai pelatihan ini selesai. Karena ketika nanti Bapak Ibu pelaksanaan uji, maka yang ditanyakan nanti sebenarnya adalah proses dalam pencapaian kompetensinya. Sehingga di pelatihan ini akan diulas secara komprehensif tema-tema yang akan nanti disampaikan dalam sistem uji. Sistem ujinya Bapak Ibu, kami sudah menggunakan sistem online, walaupun nanti proses pelaksanaan ujinya kita luring. Tapi pelaksanaan ujinya nanti sudah online semua, sudah menggunakan sistem. Kami sudah punya sistem, nanti Bapak Ibu tinggal masuk ke sistem, langsung dihadapkan dengan asesornya. Sehingga diharapkan nanti ketika uji, wajib semuanya bawa laptop. Karena nanti sistem ujinya kita langsung by system. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, untuk pelatihan ini kita selenggarakan sampai nanti di pukul
12.00. Karena ini agak telat tadi, kami pantau di pukul 7.30 yang seharusnya sudah dimulai pembukaan, tapi peserta masih 50%, kami mundurkan sedikit agar bisa minimal 90% sudah masuk semua. Dan alhamdulillah ini sudah sekitar 95% sudah masuk semua, dan kami berharap bisa diikuti sampai tuntas pelaksanaan ujinya. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga dalam pelaksanaan pelatihan hari ini sampai besok di tanggal 7, insya Allah saya hadir sendiri ke Karawang, Bapak Ibu. Nanti kita bisa silaturahmi secara langsung di sana, sekaligus nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut tentang penulisan dan penyuntingan buku. Semoga pelaksanaan pelatihan dan terutama nanti di pelaksanaan uji sertifikasi bisa berjalan dengan sukses, lancar, dan Bapak Ibu semua yang mengikuti uji sertifikasi direkomendasi kompeten semua. Kurang lebihnya mohon maaf, walafu minkum. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Baik Bapak dan Ibu peserta pelatihan, tibalah saatnya kita masuk ke materi yang pertama. Namun sebelum itu perlu kami sampaikan tata tertib pelatihan, di antaranya peserta tidak diperkenankan untuk menyela atau memotong presentasi dari pemateri, karena sesi tanya jawab akan diberikan setelah presentasi selesai. Dan juga peserta tidak meninggalkan pertemuan begitu saja atau mengerjakan hal lain di luar kegiatan pelatihan online. Peserta juga wajib mematikan mikrofon ketika menyimak pemaparan untuk menghilangkan suara-suara yang bisa mengganggu konsentrasi peserta yang lainnya. Dan nanti presensi akan diberikan di setiap menjelang akhir sesi dari setiap masing-masing materi. Baik, Bapak Ibu, materi pertama akan disampaikan oleh Direktur Penerbitan dan Percetakan Unisma Press, yaitu Bapak Dr. Hayat SAP, MSI, Certified International Qualitative Research, Bapak Dr. Hayat. Ya, Bapak Dr. Hayat juga telah menulis 56 buku dan merupakan editor dan asesor bersertifikat BNSP, Bapak Ibu, sekaligus sebagai asesor penerbitan. Selain memiliki passion dalam penulisan buku, Pak Hayat juga sudah lebih dari 10 tahun aktif menjadi editor dan reviewer buku dan juga berbagai jurnal nasional hingga saat ini. Langsung saja untuk layar dan waktu kami berikan sepenuhnya kepada Bapak Dr. Hayat. Terima kasih Bu Firda, moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, ketemu lagi dengan saya untuk materi pertama. Semoga Bapak Ibu masih terus semangat ya sampai nanti sore. Walaupun informasi dari Pak Idra, hari ini ada sekitar 5 kegiatan di kampus Bapak Ibu. Semoga tidak mengurangi untuk kegiatan kita hari ini, Bapak Ibu. Saya berharap betul untuk bisa mengikuti secara maksimal untuk kegiatan hari ini. Bapak Ibu yang berbahagia, kebetulan saya di materi taktis menulis buku. Bagaimana nanti Bapak Ibu diberikan kisi-kisi teknis, tips, dan trik menulis buku, karena di dalam dunia akademik, di dunia dosen, itu yang namanya buku itu hanya dikategorikan hanya 3 jenis. Yang pertama buku ajar, buku monograf atau monografi, dan yang kedua adalah buku referensi. Walaupun ada yang namanya jenis yang lain seperti modul atau diktat, tetapi hari ini untuk modul dan diktat tidak diperkenankan untuk diberikan ISBN. Bapak Ibu, saya berharap Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat dan mengikuti kegiatan ini dengan riang gembira ya. Tidak usah terlalu sepaneng atau serius, tapi semoga materi yang kami sampaikan nanti bisa menembus relung hati yang paling dalam Bapak Ibu. Sehingga besok pada tanggal 7, Bapak Ibu sudah siap on the track dan ready dalam pelaksanaan uji sertifikasi. Karena nanti asesornya biasanya dalam pelaksanaan uji ada standar minimal yang harus terpenuhi, sehingga asesi juga harus sudah dalam posisi siap.
Sehingga kami berharap betul bahwa nanti pelaksanaan uji Bapak Ibu semua dinyatakan kompeten semua. Karena Bapak Ibu, sertifikat kompetensi itu sangat bermanfaat untuk pengembangan institusi, begitu juga untuk pengembangan diri Bapak Ibu sebagai seorang dosen, terutama yang dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, atau terutama dari prodi sastra, itu sangat penting sekali, begitu juga untuk kegiatan akreditasi, kemudian IKU, dan lain sebagainya. Karena sertifikat nanti yang dikeluarkan, yang mengeluarkan adalah dari BNSP secara langsung. Oke Bapak Ibu, karena waktu kita hanya 2 jam dengan tanya jawab, semoga waktunya cukup untuk sesi pertama. Bapak Ibu, saya ingin memulai dengan hal seperti ini. Sebentar. Izin saya share screen Bapak Ibu. Kebetulan saya berkecimpung di dunia literasi atau kepenulisan itu sudah sekitar tahun 2012, mulai dari pengelola jurnal sampai ke pengelola perbukuan, termasuk juga terjun langsung menjadi penulis, menjadi editor, menjadi penyunting, dan hari ini alhamdulillah mulai tahun 2021 sudah diresmikan menjadi asesor BNSP dalam pelaku perbukuan, termasuk di pengelolaan penerbitan jurnal ilmiah. Bapak Ibu, tema saya taktis menjadi penulis buku. Saya ingin memulai dengan hal ini. Mengapa sih kita penting untuk menulis, terutama Bapak Ibu yang dosen ya? Karena aktivitas menulis itu dekat dengan kita Bapak Ibu. Ketika mengajar, ketika meneliti, ketika mengabdi, ketika membuat laporan penelitian dan lain sebagainya, itu tidak lepas dari aktivitas menulis. Maka sebagai dosen juga kita memiliki tanggung jawab yang penuh untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Tidak hanya mengajar saja, tidak hanya meneliti saja dan mengabdi saja, tetapi kita dituntut untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan itu. Salah satu aspek penting dalam penyebarluasan ilmu pengetahuan adalah dengan cara menulis. Kalau Bapak Ibu sudah menulis buku, maka paling tidak Bapak Ibu sudah berkontribusi terhadap penyebaran ilmu pengetahuan, dan Ibu, Bapak semua menjadi bagian dari orang yang merawat peradaban. Mungkin kita tidak pernah menyadari bahwa ilmu pengetahuan yang ada hari ini dan perkembangannya begitu pesat hari ini, itu karena ada yang menuliskannya. Kita tidak pernah membayangkan seandainya para pakar, para ahli dulu tidak mengembangkan atau tidak menyebarluaskan pengetahuan dengan cara menuliskannya, maka kita tidak akan pernah mengenal tentang pengetahuan itu sendiri. Oleh karena itu, Bapak Ibu, banyak peluang, banyak potensi, banyak sumber daya yang bisa kita kembangkan untuk mengikat ilmu pengetahuan yang kita miliki itu dengan cara menuliskannya. Walaupun dalam proses uji sertifikasi besok, penulis buku itu tidak kemudian wajib memiliki satu naskah buku, cukup dengan memiliki pengetahuan tentang proses penulisan buku, itu sudah bisa mengikuti uji sertifikasi. Tetapi yang Bapak Ibu memiliki buku misalnya, itu menjadi nilai plus besok ketika uji sertifikasi Bapak Ibu. Bapak Ibu, karena dalam menulis itu juga ada banyak kebaikan, kemanfaatan, dan keberkahan. Kita yakin bahwa karya itu akan melampaui penulisnya. Karena apa yang kita ucapkan itu banyak dilupakan. Tetapi apa yang kita tulis, insya Allah lebih banyak diingat. Karena catatan-catatan dalam karya-karya kita itu menjadi monumen yang bisa dikenang, bisa dibaca kembali, bisa dibaca ulang
untuk mengingat kembali apa yang sudah kita tulis. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari Bapak Ibu yang belum memiliki buku, belum memiliki karya, menulislah. Nulis apa saja, nulis buku ajar, nulis buku monograf, atau nulis buku referensi. Karena insya Allah menulis itu mudah kalau kita sudah terbiasa. Kalau kita istiqomah setiap hari misalnya menulis. Kalau kita misalnya punya keinginan dan punya komitmen yang kuat untuk melahirkan karya-karya terbaik kita. Karena saya yakin semua Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan hari ini memiliki peluang yang sama, memiliki potensi yang sama, dan memiliki skill kepenulisan yang mungkin ini perlu diasah saja dengan mengikuti pelatihan, mengikuti workshop, atau mengikuti pendampingan-pendampingan dalam penulisan buku. Bapak Ibu, bahwa menulis buku itu memang tidak lepas dari yang namanya motivasi. Ada dua motivasi yang selalu saya gaungkan dalam kegiatan-kegiatan pelatihan dan workshop kepenulisan. Yang pertama adalah motivasi idealis. Kita sebagai penulis tentu tidak boleh mengabaikan aspek-aspek idealisme dalam sebuah karya. Artinya ketika kita menulis apa saja, tidak boleh lepas yang namanya kualitas naskah atau kualitas konten. Jangan asal nulis kemudian yang penting bisa diterbitkan, yang penting bisa dipakai untuk pengangkatan dan lain sebagainya. Perhatikan aspek-aspek kualitas dalam konten naskah buku. Karena ini berkaitan dengan tanggung jawab moral dan tanggung jawab akademik kita dalam penyusunan buku. Karena buku itu tidak hanya sekedar tulisan tinta dalam kertas yang kemudian disebarluaskan, tetapi ada makna dan nilai-nilai ilmu pengetahuan di dalam. Sehingga kita tidak boleh sembarangan. Misalnya nulis buku asal-asalan kemudian diterbitkan dan itu bisa dibaca oleh banyak orang dan pengaruhnya sangat luar biasa. Kita mungkin pernah mendengar ada buku yang kemudian menimbulkan kontroversi atau menimbulkan kegaduhan publik misalnya. Itu banyak sekali. Oleh karena itu Bapak Ibu, dalam penulisan buku, motivasi idealisme naskah buku itu tetap harus diperhatikan. Artinya ketika kita mau nulis buku ajar misalnya, maka aspek kualitas itu juga betul-betul diperhatikan. Penyajian bahasanya, penyajian kalimatnya, penyajian gambar, dan lain sebagainya. Jangan sembarangan gambar misalnya ditaruh di dalam naskah buku. Itu juga harus diikuti dengan kaidah-kaidah penulisan. Yang kedua, Bapak Ibu, motivasi pragmatis. Ini juga tidak boleh diabaikan. Nulis buku itu memang contohnya misalnya saya nulis buku pengen naik pangkat, tidak apa-apa juga. Karena memang sebagai syarat untuk kenaikan pangkat salah satunya adalah nulis buku atau karya buku, bahkan menjadi syarat khusus bagi Bapak Ibu yang sudah punya jabatan fungsional, asisten ahli, lektor kepala maupun guru besar. Itu tidak bisa diabaikan juga. Atau kemudian misalnya Bapak Ibu nulis buku pengen mendapatkan royalti, ya boleh-boleh saja. Mendapatkan penghargaan, mendapatkan pengakuan, sah-sah saja, itu juga penting. Sehingga kedua motivasi ini Bapak Ibu perlu disejajarkan atau perlu diikutsertakan dalam proses penyusunan naskah buku. Sehingga ketika Bapak Ibu sudah memulai menulis buku, maka pastikan buku itu wajib selesai. Cara untuk mengimbangi proses penyusunannya agar tidak misalnya mandek di tengah jalan, berhenti di tengah jalan, ditenggalkan di tengah jalan, diputus di tengah jalan, ikuti atau sertakan motivasi dua ini. Ketika Bapak Ibu sudah ada rasa malas, bangunkan motivasi idealis dan motivasi pragmatisnya. Paling tidak ditarget Bapak Ibu. Karena motivasi ini menjadi sangat penting untuk kontrol kita dalam menyelesaikan sebuah naskah. Banyak sekali para penulis-penulis pemula, nulis buku tidak pernah selesai. Dapat satu bab, mandek. Dapat dua bab, berhenti. Karena berbagai alasan dan lain sebagainya. Alasannya alasan-alasan klasik. Ya, karena waktulah, karena
mengalami kebuntuan lah, buka laptop nggak bisa ngomong apa-apa, seperti orang bisu, seperti orang tidak bisa mengerjakan apa-apa, dan banyak sekali yang yang bertanya kepada saya. Oleh karena itu, bangunan motivasi ini sangat penting untuk mengiringi langkah kita menyelesaikan sebuah proses penyusunan buku. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, kalau nulis buku, yang mudah saja, jangan yang muluk-muluk, jangan yang susah-susah. Yang mudah saja yang bisa kita selesaikan, yang bisa kita tulis. Contoh misalnya yang Bapak Ibu kuasai, bidang ilmu Bapak Ibu, atau mata kuliah yang Bapak Ibu ampuh. Itu kan sudah dikuasai Bapak Ibu, sudah di luar kepala lah. Kemampuan Bapak Ibu untuk bisa menjelaskan mulai dari A sampai Z tentang bahan itu, saya pikir tuntas. Bapak Ibu sudah menguasai secara penuh. Maka nulis buku itu jangan membebankan kepada diri kita sendiri untuk nulis buku yang tinggi-tinggi tetapi Bapak Ibu tidak mampu untuk menyelesaikannya. Lebih baik nulis buku yang endek-endek saja, yang cukup untuk menjadikan buku itu sebagai monumen bagi Bapak Ibu untuk memberikan nilai kemanfaatan bagi mahasiswa misalnya. Itu sudah cukup. Yang penting Bapak Ibu memulai dan mampu menyelesaikannya. Karena buku yang baik itu yang selesai dan diterbitkan. Oleh karena itu Bapak Ibu dalam menulis buku silakan mau tema atau judul apa, yang penting materinya dikuasai. Kemudian Bapak Ibu sudah bisa mengukur bahwa saya mampu menyelesaikan proses penulisan ini. Karena mungkin sudah 5 tahun ngajar mata kuliah itu saja, ya mau menulis sampai 500 halaman misalnya, insya Allah tuntas. Karena sudah di luar kepala semua, tinggal nanti referensinya menjadi pendukung saja. Jadi nulislah yang ringan, yang sudah menjadi bagian dari kehidupan Bapak Ibu, yang sudah menjadi bagian dari mata kuliah Bapak Ibu. Atau tema-tema yang dasar, misalnya seperti pengantar, kemudian dasar-dasar atau teori-teori atau teori dan praktik, itu kan banyak. Yang segmentasinya adalah mahasiswa. Nah, ini penting sekali, terutama bagi Bapak Ibu yang penulis pemula, untuk bisa menulis itu jangan sampai kemudian beban kita berat. Contoh misalnya ketika semester depan misalnya waktunya kita sudah naik pangkat, karena belum punya publikasi buku, mulai hari ini baru nyusun buku. Sehingga deadline antar deadline itu sudah tidak beraturan. Akhirnya nulis bukunya ya kadang-kala asal-asalan dan seterusnya. Ini juga menjadi kendala. Karena ketika sudah nulis buku, bukunya diterbitkan, maka keberlanjutan untuk menulis buku-buku yang lain itu juga menjadi sangat penting. Nulis buku itu bukan sekedar hanya untuk misalnya kepentingan sesaat atau jangka pendek, tetapi bisa diarahkan kepada kepentingan yang lebih jauh, yang lebih panjang. Sehingga buku-buku kita itu betul-betul bisa memberikan kemanfaatan bagi pengembangan ilmu pengetahuan ke depan, minimal untuk mahasiswa kita, minimal untuk warisan karya-karya kita. Kemudian Bapak Ibu dalam menulis buku, pastikan Bapak Ibu juga mengatur waktu dengan baik. Ini juga menjadi kendala bagi Bapak Ibu yang kemudian menjadikan menulis itu tidak produktif. Karena waktu sibuk, karena banyak kerjaan, karena ngajarnya banyak, karena penelitian dan lain sebagainya. Banyak. Oleh karena itu Bapak Ibu atur waktu dalam proses penyusunan buku. Bapak Ibu dalam 24 jam itu pastikan bisa disiapkan waktu menulis minimal 30 menit atau 1 jam. Tinggal disesuaikan saja. Bapak Ibu bisa nulis kapan saja. Karena nulis itu tidak terbatas oleh waktu. Ada waktu bisa nulis. Ada kesempatan bisa nulis. Contoh misalnya sebelum pulang kerja Bapak Ibu bisa memanfaatkan waktu 30 menit atau 1 jam sebelum pulang ke rumah. Itu bisa nulis. Kalau itu dirutinkan setiap hari, insya Allah Bapak Ibu mampu menyelesaikan sebuah naskah buku dengan baik dan tepat waktu. Karena bicara waktu ini tidak hanya sekedar bicara jam berapa sampai jam berapa,
Tetapi pengelolaan dengan baik setiap hari itu kita mampu enggak istiqomah menulis atau menyusun buku. Karena kalau bahasa saya itu walaupun setiap hari kita hanya nulis satu paragraf, tapi rutin setiap hari dilakukan, itu jauh lebih baik daripada sekali duduk nulis langsung 10 halaman atau 20 halaman. Tetapi nulis lagi nanti tahun depan. Lebih baik satu paragraf satu hari, tapi rutin dilakukan itu jauh lebih baik. Karena nanti yang istiqomah itu yang akan bisa menyelesaikan proses penyusunan buku. Manfaatkan waktu sebaik-baik. Kalau Bapak Ibu masih punya waktu untuk leyeh-leyeh, Bapak Ibu punya waktu untuk shopping, misalnya. Bapak Ibu punya waktu untuk menyalurkan hobi, Bapak Ibu punya waktu untuk ngopi misalnya, maka saya yakin Bapak Ibu punya waktu untuk menulis dalam setiap hari. Sehingga istiqomah nulis setiap hari itu menjadi kunci menyelesaikan naskah buku dengan baik. Kemudian tempat, ini juga sama Bapak Ibu. Jadi nulis buku itu di mana saja boleh. Di rumah, di kafe, di kantor, di perpustakaan, di ruangan kerja. Yang penting Bapak Ibu merasa aman dan nyaman untuk nulis, lakukan. Mau di kereta, mau di stasiun, mau di bandara. Selama Bapak Ibu merasa aman dan nyaman nulis, nulis saja. Sehingga kita memang harus terus produktif. Kita memang menjaga untuk bisa memaksimalkan potensi yang kita miliki. Karena itu menjadi bagian dari perjuangan dan pengorbanan untuk melahirkan karya-karya terbaik kita. Bapak Ibu yang berbahagia, kemudian anatomi buku. Jadi dalam sebuah buku itu ada yang namanya anatomi. Jadi buku itu sama dengan badan kita. Ada bagian kepala, ada bagian isi, bagian badan, ada bagian kaki atau bagian akhir. Di buku juga sama. Ada bagian awal, ada bagian konten, bagian isi, dan ada bagian akhir buku. Jadi buku itu tidak serta-merta isinya saja. Tetapi ada bagian awal yang harus dan wajib dipenuhi dalam penerbitan buku. Bapak Ibu, yang pertama, anatomi buku itu adalah prelist atau bagian awal buku. Bagian awal itu banyak sekali Bapak Ibu. Yang pertama adalah cover buku. Cover buku itu ada 3. Ada cover depan, ada cover samping, ada cover belakang. Cover depan itu biasanya isinya judul, nama, dan penerbit. Cover samping juga sama, judul, nama, dan penerbit. Dan yang terakhir cover belakang. Cover belakang biasanya isinya judul, sinopsis, sama alamat atau ISBN. Itu wajib ada dalam ketentuan di peraturan perundang-undangan. Anatomi buku itu diatur Bapak Ibu. Bagian depan itu apa saja, urutannya bagaimana. Bagian isi apa saja, urutannya seperti apa. Sudah ada pengaturannya di Permendikbudristek nomor 22 tahun 2022 tentang mutu buku. Sekarang mutu buku itu diatur oleh pemerintah. Sehingga tidak sembarangan buku bisa diterbitkan. Tidak sembarangan buku bisa mendapatkan ISBN. Semuanya ada ketentuannya. Dan berdasarkan urutan-urutan yang sudah dipastikan. Sehingga seluruh terbitan buku nanti kualitasnya sama rata. Yang kedua Bapak Ibu, halaman Perancis. Halaman Perancis ini biasanya halaman pertama setelah cover. Isinya hanya judul saja. Ini opsional, tidak wajib. Boleh ada, boleh tidak ada. Tetapi disarankan untuk ada, karena menjadi bagian dari awal buku. Ada halaman judul utama. Judul utama ini adalah cover dalam. Isinya sama dengan cover depan. Tapi di print, dicetak, yang ditaruh di dalam bentuk kertas yang sama dengan kertas-kertas yang lain. Bukan dalam bentuk cover, tapi dalam bentuk kertas yang sama dengan isi buku. Ini wajib. Cover dalam itu cover dalam wajib atau halaman judul utama wajib. Ada halaman hak cipta.
Halaman hak cipta ini biasanya berisi tentang undang-undang hak cipta. Sebagai reminder biasanya ini juga wajib hukumnya. Menyantai atau disampaikan bahwa tidak boleh mengambil sebagian atau keseluruhan dari isi buku. Itu penting, menjadi syarat yang harus dipenuhi. Kemudian ada halaman persembahan. Halaman persembahan itu dari penulis kepada siapa saja yang diberikan persembahan. Ini opsional. Kalau hak cipta itu wajib, judul utama wajib, perancis ini opsional, persembahan opsional. Halaman daftar isi ini wajib sesuai dengan isi dari seluruh buku, mulai dari bagian awal, mulai dari cover dan halaman daftar halaman Prancis, judul utama, daftar isi dan lain sebagainya ditulis. Daftar isi wajib. Halaman daftar tabel, ilustrasi, gambar dan lain-lain wajib jika ada. Jika dalam naskah buku ada tabel, maka penulis wajib menyertakan daftar tabel. Begitu juga dengan gambar dan seterusnya. Ada halaman kata pengantar. Halaman kata pengantar itu berbeda dengan halaman prakata. Kalau kata pengantar itu diberikan oleh orang lain yang memiliki relevansi bidang ilmu atau memiliki kompetensi bidang ilmu dengan topik buku. Contoh Bapak Ibu nulis buku tentang pengantar pendidikan. Maka Bapak Ibu minta kata pengantar kepada pakar pendidikan. Bapak Ibu minta kata pengantar kepada Menteri Pendidikan. Kemudian yang berikutnya adalah halaman sambutan. Halaman sambutan ini diberikan oleh orang lain yang tidak memiliki kompetensi dengan topiknya. Contoh dari pakar, dari tokoh, dari bupati, dari rektor, dari dekan yang tidak memiliki kompetensi bidang ilmu dalam topik bukunya atau dari tokoh. Kemudian ada halaman prakata. Halaman prakata ini ditulis oleh penulis. Ini yang seringkali salah makna. Jadi kata pengantar itu bukan oleh penulis, tapi oleh orang lain. Kalau prakata, ini oleh penulis. Namanya prakata. Jadi kata sambutan oleh penulis. Penulis menyampaikan tentang isi buku, apa saja isinya, kelebihannya apa, dan lain sebagainya. Itu prakata. Dan yang terakhir Bapak Ibu, halaman ucapan terima kasih. Ini kalau Bapak Ibu misalnya terima kasih kepada keluarga, kepada istri, kepada kolega, atau kepada funding, dan lain sebagainya yang mungkin untuk bisa disampaikan. Ini bagian dari awal buku Bapak Ibu. Diuji biasanya ditanyakan. Sehingga Bapak Ibu tidak perlu juga menghafal, paling tidak Bapak Ibu sudah memahami, oh bagian awal buku ini saja. Kemudian yang berikutnya adalah ini lampiran peraturannya. Nanti saya sertakan untuk Permendikbudnya yang tentang bagian awal buku, bagian awal naskah buku. Apa saja yang wajib, apa saja yang opsional. Ini saya sertakan untuk ketentuannya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, bagian isi atau bagian teks buku. Bagian isi buku itu adalah mulai dari bab 1 sampai akhir bab terakhir. Atau mulai halaman 1 sampai halaman terakhir dari bagian isi buku. Bagian isi buku ini menjadi syarat untuk jabatan fungsional atau kenaikan jabatan fungsional yang dipersyaratkan. Contoh misalnya ketika Bapak Ibu mengusulkan buku referensi sebagai syarat untuk ajuan jabatan fungsional, di dalam PO/PAK itu dijelaskan minimal jumlah halaman misalnya 200 halaman. Maka yang dihitung 200 halaman bukan dari cover sampai bagian akhir buku, tetapi dimulai dari bab 1 sampai bab terakhir. Maka di dalam isi buku itu disebut dengan text matter atau bab-bab dalam buku atau bab subbab dalam buku sesuai dengan urutannya. Itu yang dikatakan sebagai bagian isi
buku. Semua jenis buku wajib mencantumkan bab-bab dalam buku sebagai bagian dari isi buku. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu, anatomi terakhir adalah bagian akhir buku. Bagian akhir buku ini juga banyak dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi yang saya sampaikan hanya 5. Karena ini yang potensi untuk disajikan dalam bagian akhir buku. Yang pertama, urutannya, ini sudah sesuai dengan urutan. Kalau Bapak Ibu mau nulis buku, urutan bagian akhir buku yang pertama bukan daftar pustaka, tetapi halaman lampiran. Misalnya contoh undang-undang, atau hasil-hasil riset, atau hasil-hasil analisis yang perlu untuk disajikan dalam buku, tetapi tidak menjadi bagian dari isi buku, sajikan dalam lampiran buku. Ini penting sekali untuk memberikan pemahaman kepada pembaca, karena lampiran itu mendukung pemahaman pembaca dalam memahami buku secara komprehensif. Kalau Bapak Ibu misalnya nulis buku dari hasil penelitian, maka pastikan data-data yang disajikan di dalam naskah buku atau statistik di dalam data-data buku itu perlu disajikan prosesnya misalnya, sehingga pembaca bisa tahu data ini dari mana atau ini kenapa datanya bisa berubah, misalnya. Bisa disajikan di dalam. Atau kalau Bapak Ibu nulis buku tentang undang-undang, sehingga pembaca itu tidak perlu membaca undang-undangnya di luar dari naskah buku, sudah disajikan di dalam naskah buku, sehingga memudahkan pembaca dalam memahami secara komprehensif dari isi buku. Yang kedua, urutannya adalah bagian akhir buku itu glosarium atau daftar istilah. Glosarium ini di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tidak wajib, opsional. Tetapi di PO/PAK wajib dicantumkan. Kenapa penting? Glosarium ini adalah daftar istilah yang disertai dengan penjelasannya. Ketika pembaca membaca buku Bapak Ibu, ketemu dengan istilah-istilah baru, istilah-istilah asing, atau singkatan yang kemudian asing misalnya, itu pembaca nanti bisa lari langsung ke glosarium. Tidak perlu lagi misalnya membaca buka kamus. Membaca misalnya buka kamus ilmiah atau buka Google untuk searching misalnya. Ia sudah tersaji di dalam glosarium. Semua istilah-istilah kata atau kalimat yang ada di dalam buku yang memungkinkan untuk disampaikan di dalam glosarium, sampaikan. Karena jangan sampai nanti pembaca tidak memahami teks di dalam buku kita. Oleh karena itu, glosarium itu membaca untuk memberikan pemahaman untuk pembaca agar bisa lebih paham tentang istilah-istilah di dalam buku kita. Semua buku mesti memiliki istilah baru, kemudian memiliki singkatan misalnya, memiliki kalimat-kalimat yang jarang didengar, itu perlu untuk disampaikan di glosarium. Agar pembaca mudah untuk bisa menelusuri kalimat atau kata istilah ini artinya apa. Bisa langsung dicek di glosarium. Ini opsional di undang-undang, tapi di PO/PAK wajib. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, daftar pustaka. Daftar pustaka ini kalau saya boleh menyarankan menggunakan manajemen reference sama dengan jurnal. Karena ke depan penulisan buku juga semuanya akan berbasis kepada manajemen referensi dalam penulisan daftar pustaka. Karena manajemen referensi itu yang pertama bisa konsisten, kemudian penyusunannya bisa lebih mudah, sehingga penulis tidak perlu menyusun kembali ketika sudah mengutip. Ini memudahkan bagi penulis. Pembaca juga tidak bingung ketika misalnya menemukan rujukan-rujukan yang penulisannya tidak sama. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu, halaman indeks. Halaman indeks ini adalah daftar istilah atau kalimat atau kata atau kalimat yang kemudian disertai dengan halaman. Ini juga memudahkan pembaca ketika pembaca mencari keyword dalam sebuah buku. Karena dalam halaman indeks itu adalah sebagai bagian dari keyword dalam buku. Contoh misalnya
pembaca mau mencari tentang pendidikan karakter, itu ada di halaman berapa saja. Bukunya Bapak Ibu misalnya tentang pengantar pendidikan karakter. Nanti bisa ditelusuri di indeks. Kira-kira kata atau kalimat pendidikan karakter ini ada di halaman berapa saja yang menjelaskan tentang halaman karakter. Itu nanti bisa ditelusuri di indeks. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu tentang penulis atau biodata penulis. Ini wajib ada. Jadi semua buku wajib disertai oleh biodata penulisnya. Sehingga buku itu ada penulisnya. Jadi tidak ada buku yang tidak ada penulisnya. Semua buku wajib ada penulisnya. Biasanya menyesuaikan dengan kebutuhan, tidak terlalu banyak, juga tidak terlalu simpel. Sehingga orang atau pembaca itu bisa mengenal lebih dekat dengan penulisnya. Ini ketentuan yang ada di peraturan perundang-undangan Bapak Ibu. Ada lampiran, ada catatan, glosarium opsional. Tapi di POPAK wajib. Ada biografi, ini wajib. Oke, kemudian Bapak Ibu kita masuk ke kontennya, mengenal buku non-fiksi. Karena skema yang diujikan nanti adalah buku non-fiksi. Yang di awal sudah saya sampaikan bahwa buku non-fiksi itu dalam dunia akademik atau dalam dunia dosen itu ada 3. Ada buku ajar, ada buku monograf, ada buku ajar, ada buku referensi. Nanti kita ulas satu-satu. Yang pertama adalah buku monograf atau monografi. Walaupun dalam pengertiannya masih banyak perdebatan. Buku monografi itu bedanya apa dengan buku referensi? Atau buku monografi itu bedanya apa dengan laporan penelitian? Ini juga masih banyak perdebatan karena di peraturan juga tidak semuanya ada di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan Nasional, kemudian turunannya PP 75 Tahun 2019 juga tidak ada yang menjelaskan tentang buku monograf, termasuk juga di peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pendidikan Tinggi dan Ristek itu juga tidak muncul yang namanya buku monograf. Karena penjelasan yang lengkap itu ada di POPAK. Di Undang-Undang PP maupun di Permen itu hanya menjelaskan tentang buku teks dan buku non-teks. Buku teks itu ya buku ajar, buku non-teks itu buku di luar buku ajar, termasuk buku monograf dan buku referensi. Sehingga apa yang saya sampaikan ini berdasarkan kepada POPAK 2019 yang sudah direvisi. Ini berdasarkan kebutuhan dari para dosen atau Bapak Ibu dosen. Kalau di dalam POPAK dijelaskan bahwa buku monograf itu adalah suatu tulisan ilmiah dalam bentuk buku, boleh ber-ISSN, boleh ber-ISBN. Tetapi ini sudah dipatenkan oleh Perpusnas bahwa buku monografi itu wajib ber-ISBN. Oleh karena itu Bapak Ibu, untuk pembahasannya, buku monografi itu adalah temanya satu topik atau hal dalam bidang ilmu. Contoh Bapak Ibu yang bidang ilmunya pendidikan bahasa Indonesia. Maka satu topik bidang ilmu tentang pendidikan bahasa Indonesia sastra anak. Nah, topik sastra anak itu kalau ditulis menjadi buku, nanti maka masuk ke dalam buku monograf. Jadi buku monografi itu adalah topiknya mesti satu topik dalam bidang ilmu. Isinya sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan buku, kemudian ada rumusan masalah, ada metodologi, ada teori, ada simpulan dan daftar pustaka. Ini menjadi penjelasan yang masih umum, tetapi ditafsirkan dalam pengertiannya bahwa
buku monograf itu harus dari laporan penelitian. Karena tidak mungkin buku monografi itu ditulis dari hasil pemikiran. Oleh karena itu, Bapak Ibu, buku monografi itu dilahirkan dari laporan penelitian atau dikonversi dari laporan penelitian. Angka kreditnya 20. Satu buku 1 tahun, itu kepatutannya. Boleh tidak Pak, misalnya saya nulis buku monograf 2 buku setahun? Boleh. Tetapi yang diajukan untuk kenaikan pangkat hanya 1 buku. Kalau dua-duanya diajukan, biasanya nanti dipastikan disuruh milih salah satunya. Karena sesuai dengan ketentuan dalam penilaian angka kredit. Untuk buku monografi itu masuk ke KUM penelitian. Bapak Ibu, ciri-cirinya buku monograf itu yang pertama, terbitannya tidak berseri. Volume 1, nomor 1, volume 1, nomor 2, tidak begitu. Atau edisi revisi 1, revisi 2, revisi 3. Atau cetakan 1, cetakan 2, cetakan dan seterusnya. Jadi buku monografi itu ciri-cirinya terbitannya tunggal atau mono. Kenapa? Karena keberadaannya itu tidak bisa berkelanjutan. Karena tidak relevan. Kalau misalnya Bapak Ibu melakukan penelitian hari ini, kemudian 5 tahun ke depan, mungkin tingkat relevansinya sudah sangat berkurang. Nah, itu tidak bisa direvisi. Itu tidak bisa ditambah. Itu ciri dari buku monografi. Maka buku monografi itu mesti dari laporan penelitian. Kaidahnya sama dengan laporan penelitian. Laporan penelitian tahun 2015 hari ini sudah tidak relevan untuk dikembangkan misalnya. Atau hanya sedikit yang memiliki tingkat relevansi dengan kondisi hari ini. Karena tahun 2015 misalnya belum ada COVID-19. Tapi hari ini kita sudah melewati masa pasca pandemi. Sehingga perubahan di dalam sebuah topik ilmu itu sudah berubah drastis. Contoh misalnya dalam bidang kesehatan, dalam bidang sosial, dalam bidang ekonomi, terutama ketika memasuki masa resesi. Ini juga menjadi salah satu ciri. Jadi buku monografi itu terbitannya tunggal. Yang kedua, berisi topik atau beberapa topik. Maksudnya beberapa topik itu topik-topik yang sama dari laporan penelitian. Misalnya ada 5 laporan penelitian, memiliki irisan topik yang sama. Kemudian mau dijadikan sebagai buku. Model bukunya itu book chapter, tapi jenis bukunya monograf. Atau satu laporan penelitian, kemudian langsung dikonversi menjadi buku monograf, boleh. Yang penting tema atau topiknya hanya satu topik bidang. Yang ketiga, isi bukunya sesuai dengan kompetensi penulisnya. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu kompetensi ilmunya A, maka nulis buku monografinya ya A. Jangan zigzag. Boleh enggak Pak? Boleh. Tetapi nanti ketika diajukan untuk kenaikan pangkat, biasanya reviewernya akan menilai. Karena reviewer PAK hari ini tidak menilai konten. Tetapi salah satu yang dinilai adalah menilai kesesuaian karya dengan kompetensi bidang ilmu Bapak Ibu. Kalau dianggap tidak sesuai, maka bisa saja karyanya tidak dinilai. Atau kalaupun dinilai, kayak mungkin satu rumpun misalnya, paling minim. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau mau nulis buku monograf, pastikan sesuai dengan bidang ilmu Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, memenuhi kaidah-kaidah penulisan ilmiah dan estetikanya. Tidak mengandung plagiat, tidak mengandung pencemaran nama baik, tidak mengandung sara. Itu perlu diperhatikan Bapak Ibu dalam penulisan buku. Penelitiannya misalnya kontroversi misalnya. Maka pastikan dalam konversi ke buku monografi diusahakan buku ini tidak melanggar minimal Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Salah satu di dalamnya adalah unsur sara, ras, agama, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, ditulis oleh
satu orang. Prinsip satu orang itu yang diberikan nilai KUM. Bagaimana dengan penelitian yang 3 orang kemudian dikonversi ke buku monograf? Apakah semua penulisnya dicantumkan? Boleh dicantumkan. Tetapi nanti yang mendapatkan nilai KUM biasanya oleh reviewer itu penulis pertama. Karena mono tadi, topiknya satu, kemudian tidak boleh terbitan berseri atau terbitan tunggal, penulisnya yang diakui juga satu. Ini keterbatasan penulisan. Karena KUM-nya 20 kalau buku monograf. Tebal buku atau halaman buku monograf itu sesuai dengan format UNESCO minimal 40 halaman dari bab 1 sampai bab terakhir. Bukan dari awal buku sampai bagian akhir buku. Tapi dari bab 1 yang dimulai dari angka 1 Arab sampai di bab terakhir halaman buku. 40 halaman Bapak Ibu sudah jadi buku. Yang terakhir Bapak Ibu, ciri-cirinya buku monograf itu adalah ukurannya 15,5 dikali 23 cm. Itu ukuran standar UNESCO. Ukuran standar yang diperkenankan oleh tim PAK yang sudah ditentukan. Ukurannya 15,5 kali 23 cm. Ukurannya kalau orang banyak mengatakan ukuran tanggung. Folio tapi di seperempatnya dihilangkan. Itu ukuran 15,5 kali 23 cm. Itu ciri-ciri buku monograf. Kemudian bentuknya. Bapak Ibu, buku monograf itu bentuknya kalau boleh saya mengatakan bahwa buku monograf itu sebutan lain untuk buku yang digunakan untuk membedakan terbitan laporan penelitian dengan terbitan buku. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya buku monograf itu adalah nama lain dari laporan penelitian yang kemudian dikonversikan menjadi buku. Kalau jadi laporan penelitian kan aksesnya juga sulit, kemudian keterbacaannya juga sangat terbatas. Kemudian orang mau baca laporan itu, orang lain mau baca laporan itu susahnya minta ampun. Berbeda dengan ketika dikonversi menjadi buku. Isinya dari laporan penelitian tadi, tapi formatnya menjadi buku. Itu lebih menarik. Kalau dibaca itu mungkin nanti karena proses konversinya itu juga harus diintervensi oleh penulisnya dengan penyajian bahasa yang mudah, yang ringan, yang bisa dipahami oleh pembaca lain. Misalnya. Itu perlu dilakukan. Yang kedua, monograf itu berisi satu topik atau sejumlah topik yang ditulis berkaitan dengan kompetensinya dan biasanya hanya diakui satu orang. Kemudian tujuan monograf itu Bapak Ibu tujuannya adalah memang tidak banyak menulis buku monograf yang dijual di pasaran. Karena memang keterbatasan akses, keterbatasan pembaca. Jadi buku monograf itu Bapak Ibu bisa dipakai misalnya untuk pegangan materi pembelajaran sebagai pendamping buku referensi misalnya. Boleh. Karena yang dibahas satu topik misalnya dalam materi ajar. Yang kedua, bisa jadi buku pegangan mahasiswa untuk pengembangan diri mahasiswa dengan buku monografi. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, bisa dijadikan sebagai referensi dalam penelitian-penelitian kolega kita. Jadi memang tidak banyak buku monograf dipasarkan di toko-toko buku. Karena itu tadi, topiknya mungkin terbatas, terbitannya juga terbatas, kemudian segmentasi pembacaan juga terbatas. Karena hanya bicara tentang satu topik bidang ilmu atau satu topik penelitian yang kemudian dikonversi menjadi buku. Dan penerbit biasanya memang sedikit sekali yang mau menerbitkan buku-buku monograf. Tapi penting untuk pengembangan pembelajaran. Karena sebagai update informasi bagi mahasiswa, sebagai bagian dari penelitian terdahulu atau untuk menemukan novelty bagi para dosen yang melakukan penelitian yang sama dengan topik yang dibuat buku monograf.
Kemudian sistematikanya Bapak Ibu, hari ini sudah ada pergeseran format sistematika penulisan buku monograf. Kalau sebelumnya ada dua versi. Buku monograf itu bisa ditulis dengan sistematika yang sama dengan laporan penelitian. Ada pendahuluan, ada kajian pustaka, ada metode, ada hasil dan pembahasan, simpulan, dan daftar pustaka. Tapi hari ini Perpusnas tidak akan mengeluarkan ISBN yang penulisan bukunya, sistematikanya sama dengan laporan penelitian. Sehingga format kedua yang dipakai, yaitu format umum buku, tetapi isinya hampir 50% sampai 75% dari laporan penelitian. Saya sudah isi dengan tekniknya, teknik menyusun buku monografnya. Yang pertama, bagian awal buku monograf. Tentu ada judul, ada prakata, ada daftar isi, dan seterusnya. Yang kedua, Bapak Ibu bisa nulis buku monograf, bab 1 pendahuluan boleh. Atau di kalimatnya berbeda, misalnya bab 1 fenomenologi, boleh. Atau bab 1 latar buku, boleh. Yang kedua, ini yang bab 1 ini dari bab 1 laporan penelitian. Untuk yang bab 2, ini bisa berisi deskripsi umum. Sama bab 3 ini deskripsi umum. Bab 2 ini bisa diambilkan dari bab 2 laporan penelitian. Tinjauan teori, pengembangan dari tinjauan teori, bab 2 dan bab 3. Kemudian di bab 4 dan bab 5, itu sudah masuk ke deskripsi khusus. Yang sudah masuk ke deskripsi khusus tentang topik yang ditulis dalam buku monografi. Untuk deskripsi khusus ini, Bapak Ibu bisa mengembangkan dari hasil penelitian dan pembahasan. Formatnya silakan bisa disesuaikan. Contoh misalnya, tinjauan teorinya ada 2 teori, maka jadikan 2 bab. Kalau misalnya teorinya ada 4, maka jadikan 4 bab. Agar masing-masing teori itu Bapak Ibu bisa kembangkan sebagai bagian dari deskripsi umum dalam sebuah buku. Kemudian yang bab 4 dan bab 5 itu bagian dari hasil dan pembahasan. Kalau Bapak Ibu misalnya rumusan masalahnya ada 2, buat 2 bab. Kalau rumusan masalahnya ada 4, buat 4 bab. Nanti tinggal dikembangkan berdasarkan referensi-referensi, tambahan-tambahan referensi yang lain. Sehingga memudahkan Bapak Ibu dalam mengkonversi laporan penelitian menjadi buku monograf. Dan yang terakhir Bapak Ibu, dalam sistematika penulisan buku monograf adalah bagian akhir buku monograf. Bagian akhirnya sesuai dengan anatomi buku yang saya sampaikan tadi di awal. Ini sistematika penulisan bukunya Bapak Ibu. Sehingga nanti Bapak Ibu sudah punya pandangan. Saya yakin Bapak Ibu yang hadir di sini punya laporan penelitian. Bapak Ibu juga punya laporan pengabdian. Bapak Ibu juga punya bahan pembelajaran. Ini contoh Bapak Ibu, contoh cover. Kalau dulu menuliskan monograf dalam cover boleh, tapi sekarang tidak diperbolehkan. Seperti di cover pertama ini. Monograf ini tidak disarankan oleh Perpusnas. Tidak boleh ada model buku dalam cover. Termasuk misalnya buku ajar, itu tidak diperkenankan. Langsung isinya cover itu judul, nama, penerbit. Tidak diperkenankan mencantumkan model penulisan buku atau jenis buku. Buku ajar, buku monograf, buku referensi, atau book chapter misalnya. Itu tidak diperkenankan. Cukup cover itu sesuai dengan ketentuan. Hanya berisi judul, nama penulis, dan penerbit. Ini contoh yang sudah sesuai dengan ketentuan di Perpusnas. Langsung nama, judul, penerbit. Kalau ada kata pengantar, silakan bisa disampaikan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, buku ajar. Apa sih sebenarnya buku ajar itu? Kalau dalam Undang-Undang PP dan Permen,
buku ajar itu sama dengan buku teks. Tapi saya acuannya ke PO PAK 2019 sesuai dengan pedoman operasional penilaian angka kredit. Buku ajar itu dalam PO PAK merupakan buku pegangan untuk satu mata kuliah. Jadi Bapak Ibu yang mengampu mata kuliah sangat diharapkan memiliki satu buku ajar, satu mata kuliah. Banyak di antara kita misalnya ketika mengajar mata kuliah A yang direkomendasi menjadi referensi utama dalam pembelajaran adalah bukunya orang lain. Padahal belum tentu penjelasan dalam bukunya orang lain itu sama dengan metrik atau RPS yang Bapak Ibu kembangkan. Atau bahkan buku yang Bapak Ibu rekomendasi menjadi referensi utama dalam mata kuliah Bapak Ibu itu belum tentu sama pemikirannya dengan Bapak Ibu. Oleh karena itu, sangat memungkinkan kalau Bapak Ibu ngajar mata kuliah A punya buku ajar untuk referensi utama mata kuliah A. Penjelasannya akan sama dengan apa yang Bapak Ibu tulis di buku dengan apa yang Bapak Ibu sampaikan di kelas. Sanad keilmuannya jelas. Bapak Ibu menyampaikan sendiri secara langsung, Bapak Ibu merekomendasi referensi utamanya juga secara langsung. Ini connect Bapak Ibu. Hasil penelitian terakhir, Bapak Ibu dosen yang memiliki buku ajar, kemudian dijadikan sebagai referensi utama pembelajaran, itu lebih efektif 85% dalam pembelajaran itu. Mahasiswa paham secara penuh, karena ketika mereka misalnya kurang paham di kelas, mereka bisa baca buku referensinya Bapak Ibu, yang mungkin buku referensinya juga sangat lengkap. Buku referensinya sangat jelas. Buku referensinya ada banyak misalnya pemisalan contoh-contoh dan lain sebagainya yang memungkinkan mahasiswa bisa lebih paham ketika belajar mandiri. Oleh karena itu Bapak Ibu, tulis buku ajar itu juga sebenarnya mudah. Karena bahannya sudah ada semua. Bapak Ibu sudah punya RPS. Bapak Ibu sudah ngajar lama. Bapak Ibu sudah pegang mata kuliah itu sudah lama. Bapak Ibu punya bahan ajar misalnya seperti modul atau seperti slide, selandia, itu juga bisa dikembangkan. Tinggal dideskripsikan menjadi sebuah buku yang disajikan dengan penyajian yang lebih menarik. Oleh karena itu Bapak Ibu, untuk buku ajar ini memang berdasarkan logika RPS. Karena buku ajar itu tidak mungkin dari hasil pemikiran. Tidak mungkin dari laporan penelitian, tetapi dari RPS. Karena apa yang akan disampaikan itu yang ditulis. Untuk buku ajar, angka kreditnya 20 Bapak Ibu, satu buku 1 tahun. Buku ajar masuk ke KUM B, KUM pengajaran. Jadi kalau Bapak Ibu hanya ngajar 4 SKS, untuk proses kenaikan jabatan fungsional, Bapak Ibu bisa menggunakan buku ajar. Itu setara dengan Bapak Ibu ngajar 2 tahun. Buku ajar itu. Karena 20 kumnya. Kecuali Bapak Ibu ngajarnya over ya, full misalnya sampai 40 SKS sampai 60 SKS gitu. Tapi kan dibatasi maksimal kan 12 SKS per semester. Terus sekarang dipotong 6 kewajiban misalnya kan tinggal 6. Itu untuk buku ajar Bapak Ibu penjelasannya. Ciri-cirinya buku ajar itu Bapak Ibu, yang pertama, format bukunya sesuai dengan ketentuan UNESCO, itu ada 2. Maksimal ukuran bukunya A4, minimal ukuran bukunya A5. Jadi Bapak Ibu kalau nulis buku ajar boleh misalnya menggunakan format buku A4, seperti modul atau seperti diktat. Tapi formatnya harus diformat seperti buku ajar. Minimal untuk buku ajar jumlah halaman sesuai dengan ketentuan UNESCO itu adalah 49 halaman. Sudah jadi buku. Tetapi kalau standar yang ditentukan oleh PO-PAK untuk ukuran bukunya sama dengan buku monograf. Standarnya 15,5 kali 23 cm. Jumlah halamannya rata
antara 100 sampai 200 halaman atau 150 sampai 200 halaman itu yang ditentukan untuk mendapatkan KUM penuh. Jadi untuk buku ajar Bapak Ibu silakan bisa memilih sesuai dengan kebutuhan. Tapi kalau saya boleh menyarankan, Bapak Ibu kalau nulis buku ajar, format bukunya sesuaikan dengan yang ditentukan oleh POPAK. 15,5 kali 23 cm. Atau boleh misalnya kalau mau pakai dengan ketentuan UNESCO. Memiliki ISBN. Hari ini Bapak Ibu pengurusan ISBN agak ketat. Melalui proses review, melalui sistematika yang baik dan benar, melalui penyajian yang baik dan benar, tidak melanggar kode etik penulisan buku. Kemudian ketentuan-ketentuan lainnya biasanya ada website. Jadi Bapak Ibu hati-hati kalau menerbitkan buku. Pastikan penerbitnya memiliki kredibilitas yang tinggi. Penerbitnya memiliki website. Karena itu syarat mutlak dari Perpusnas. Sekarang ngurus ISBN bisa sampai 3 minggu, 4 minggu. Kalau dulu 3 hari sudah turun. Agak ketat. Karena ternyata ISBN itu menjadi nomor seri dari sebuah karya buku. Boleh misalnya buku itu tidak di-ISBN-kan, tetapi tidak menjadi bagian dari publikasi kalau tidak ada ISBN. Karena di POPAK juga masih mensyaratkan semua buku yang diajukan untuk kenaikan pangkat adalah buku yang ber-ISBN. Yang keempat, Bapak Ibu, buku ajar itu gaya penulisannya adalah ilmiah populer. Jadi Bapak Ibu kalau nulis buku ajar, samakan dengan ketika Bapak Ibu mengajar. Bahasa-bahasa komunikasi kepada mahasiswa itu penting untuk dijadikan sebagai penyajian dalam penulisan buku ajar. Tidak terlalu ilmiah banget. Tidak menggunakan bahasa-bahasa yang sulit untuk dipahami oleh mahasiswa. Karena buku ajar itu segmentasinya adalah untuk mahasiswa. SPOK-nya jelas. Buku ajar juga memiliki ciri khusus, yaitu ada deskripsi capaian pembelajaran jurusan atau capaian pembelajaran mata kuliah di masing-masing bab sebelum menjelaskan ulasan dalam bab. Bab 1 pendahuluan, kemudian di bawahnya harus diisi deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran lulusan atau CPMK-nya apa. Disusun sesuai dengan RPS Bapak Ibu. Jadi tidak boleh misalnya buku ajar berdasarkan penelitian, laporan penelitian. Boleh sebenarnya laporan penelitian itu menjadi pendukung dari buku ajar. Tetapi kalau misalnya Bapak Ibu tulis buku ajar tapi konversinya dari laporan penelitian, itu yang tidak connect nanti. Oleh karena itu Bapak Ibu kalau nulis buku ajar berbasis kepada RPS. Menggunakan daftar pustaka. Jadi tidak ada buku ajar yang tidak ada pustakanya. Karena dalam penulisan buku ajar itu berbeda dengan diktat. Buku ajar itu wajib menyertakan daftar pustaka sebagai bagian dari pengembangan ilmu dengan menyajikan referensi-referensi dalam buku ajar. Diterbitkan oleh penerbit yang kredibel. Penerbit yang kredibel itu Bapak Ibu biasanya afiliasi dengan IKAPI atau APPTI. Karena di POPAK juga dijelaskan secara rinci penerbit yang diakui KUM bukunya adalah penerbit yang memiliki afiliasi dengan IKAPI atau APPTI. Dan yang terakhir Bapak Ibu, ciri-ciri buku ajar itu tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Ini ciri-ciri bukunya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu pengen memastikan apakah ini buku ajar atau bukan, bisa dilihat dari ciri-cirinya. Format bukunya seperti apa, ISBN-nya ada tidak, gaya bahasanya bagaimana, ada enggak CPL-nya, ada enggak CPMK-nya, atau deskripsinya. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu, maka Bapak Ibu bisa memastikan, oh ini buku ajar, oh ini buku monograf, dan seterusnya. Sistematikanya dalam buku ajar itu Bapak Ibu, sistematikanya yang pertama adalah penyusunan bukunya sesuai dengan RPS dan hasil penelitian sebagai penunjang boleh. Jadi penyusunan bukunya berdasarkan kepada RPS. Yang kedua, judulnya sesuai dengan mata kuliah atau tidak keluar dari mata kuliah yang Bapak Ibu ampu.
Kalau Bapak Ibu menulis buku ajar, pastikan topiknya tidak keluar dari mata kuliah yang Bapak Ibu ampu. Minimal memiliki integrasi atau memiliki kesesuaian atau memiliki irisan dengan mata kuliah yang Bapak Ibu ampu. Tidak harus sama persis, tetapi tidak boleh menghilangkan substansi dari mata kuliahnya. Karena sekali lagi buku ajar itu dasarnya adalah RPS, yang mana RPS itu dari mata kuliah yang Bapak Ibu ampu. Kemudian masing-masing bab bisa disesuaikan dengan masing-masing pertemuan dan didukung dari hasil penelitian. Contoh, materi pertemuan 1 jadikan bab 1 boleh. Materi pertemuan 2 jadi bab 2. Materi pertemuan 3 jadi bab 3. Atau 2 materi bisa jadikan 1 bab boleh. Atau 1 materi bisa jadi 2 bab boleh. Yang penting sesuaikan dengan kebutuhan. Prinsipnya dalam buku ajar itu Bapak Ibu adalah asas proporsional. Jadi tidak boleh misalnya bab 1 10 halaman, bab 2 50 halaman, bab 3 100 halaman misalnya. Jadi harus proporsional. Kemudian mencantumkan deskripsi CPL, CPMK di awal bab atau di masing-masing bab. Jadi Bapak Ibu, untuk deskripsi CPL dan CPMK ini menjadi syarat mutlak bagi buku ajar. Sesuai dengan apa yang ada di RPS. Wajib ada. Kalau tidak ada CPL, CPMK deskripsi dalam buku ajar, nanti bisa dikategorikan masuk ke buku referensi. Kemudian yang keempat, yang kelima, isi bab sesuai dengan kebutuhan buku yang mengacu kepada RPS tadi yang saya sampaikan. Dan yang terakhir Bapak Ibu, di akhir bab masing-masing buku ajar itu wajib mencantumkan ringkasan atau rangkuman dan review atau soal atau diskusi atau pertanyaan dan bentuk lain. Ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari buku ajar di masing-masing bab. Sehingga ini menjadi penting bagi mahasiswa, rangkuman dan review itu untuk mengukur kemampuan mahasiswa di masing-masing bab atau untuk mengukur sejauh mana tujuan dari masing-masing bab itu terpenuhi sasarannya terhadap mahasiswa. Ini contoh Bapak Ibu untuk contoh ini contoh untuk konversinya dari RPS ke buku ajar. Ini CPL-nya, kemudian ini ada CPMK-nya, CPL 1, S1, CPL 1, CPL 2, S2 dan seterusnya. Bapak Ibu yang RPS-nya sudah MBKM mungkin sudah berubah seperti ini. Walaupun ini juga masih belum sempurna, tetapi paling tidak sudah sesuai dengan ketentuan. Ini konversi aja, contoh konversi dari RPS menjadi outline atau daftar isi buku ajar. Ini deskripsinya, Bapak Ibu cukup dimasukkan deskripsi dan CPMK atau CPL-nya sesuai dengan kebutuhan dalam buku ajar. Deskripsinya bisa disesuaikan masing-masing bab, sesuai dengan masing-masing materinya. Kalau ini deskripsi secara keseluruhan. Masing-masing bab nanti diberikan deskripsi masing-masing sesuai dengan tema-tema dalam babnya. Ini contohnya Bapak Ibu pertemuan 1, ini kebetulan mata kuliahnya adalah mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Jadi untuk babnya ini diambilkan dari materi utamanya, untuk subbabnya diambilkan dari sub materinya atau rincian materinya. Untuk babnya ini diambilkan dari materi utamanya, kemudian untuk subbabnya diambilkan dari sub materinya. Jadi tidak semua yang ada di RPS itu dimasukkan, tetapi materi utama dan sub rincian materinya yang dimasuk. Bapak Ibu sama, bab 1 pertemuan 1, bab 2 pertemuan 2,
prosesnya sama. Jadi babnya tinggal diambil poin babnya, poin pertemuannya atau materi utamanya, kemudian untuk sub materinya bisa disajikan dalam bentuk subbab A, B, C, D, dan ini saya berikan contohnya sampai di pertemuan 14, karena di kampus kami 14 pertemuan yang kemudian penyusunannya berdasarkan bab-bab sesuai dengan materi dalam RPS. Oke, saya tulis lengkap karena siapa tahu nanti Bapak Ibu bisa membukanya kembali materi ini dan Bapak Ibu bisa menyusun mata kuliah Bapak Ibu dari RPS yang Bapak Ibu sudah buat untuk minimal menjadi buku ajar. Oke, saya skip aja. Nah, kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, buku referensi. Ini juga tidak kalah pentingnya bahwa buku referensi ini merupakan buku yang kumnya paling tinggi. Kumnya buku referensi itu 40. Ini contoh Bapak Ibu buku referensi. Jadi buku referensi itu tidak perlu misalnya menyertakan jenis bukunya dalam naskah buku. Ini kebetulan buku-buku saya yang bidang ilmunya sesuai dengan bidang ilmu saya. Buku referensi itu Bapak Ibu, menurut ketentuan dan penjelasan di POPAK adalah satu tulisan dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya adalah satu bidang ilmu. Jadi kalau buku monograf tadi adalah satu topik bidang ilmu, sementara buku referensi ini adalah satu bidang ilmu. Di atasnya buku monograf. Jadi buku referensi itu sudah masuk ke dalam bidang ilmu sesuai dengan kompetensi penulisnya. Penyusunannya kalau sesuai dengan POPAK sama dengan buku monografi. Yang berbeda adalah kalau buku referensi itu boleh ditulis oleh lebih dari satu orang, kalau buku monograf hanya satu orang. Kalau buku monograf itu tidak boleh berseri atau tidak boleh beredisi, tapi kalau buku referensi boleh. Misalnya edisi 1, 2, atau revisi 1, revisi 2 boleh. Kalau buku monograf itu akses pembacanya terbatas, kalau buku referensi tidak terbatas karena satu bidang ilmu cakupannya bisa luas, segmentasinya juga luas, bisa dipakai mahasiswa, bisa digunakan dosen, bisa dipakai oleh peneliti, oleh praktisi, oleh akademisi, oleh masyarakat umum. Karena bidang ilmunya agak luas, topiknya agak luas, tidak sama dengan topik di buku monograf yang terbatas tadi. Tapi kalau buku referensi lebih luas, contoh misalnya buku pengantar pendidikan karakter atau buku pengantar ilmu sosial, itu kan bisa dipakai oleh siapa saja, bisa dibaca oleh siapa saja. Untuk buku referensi Bapak Ibu, angka kreditnya 40, masing-masing buku per tahun. Ini masuk ke dalam bidang ilmu. Kemudian ciri-cirinya buku referensi itu adalah yang pertama umum, pertama format bukunya sama dengan buku monograf maupun buku ajar. Rekomendasinya adalah sama, ukuran 15,5 kali 23 cm, tebalnya minimal 200 halaman. SBN-nya harus jelas, seperti tadi saya sampaikan. Kemudian gaya bahasanya formal, atau gaya bahasanya bisa diatur sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalnya buku referensinya untuk dosen, maka gaya bahasa sesuai dengan kebutuhan dosen. SPOK-nya jelas, daftar pustakanya juga harus ada, dan diterbitkan secara kredibel oleh penerbit yang memiliki afiliasi dengan IKP atau APPTI. Bapak Ibu, untuk sistematikanya buku referensi itu biasanya ini sesuai dengan kebiasaan saja yang umum. Yang pertama adalah bagian awal buku, yang kedua bab 1 itu bisa pendahuluan. Formatnya sama dengan buku monograf, tapi isinya sesuai dengan topik bidang ilmunya. Deskripsi umum dalam buku monograf
berbeda dengan deskripsi umum di buku referensi. Kalau buku monograf itu hanya dari laporan penelitian, tapi kalau buku referensi ini bisa dari hasil pemikiran atau konseptual. Jadi buku referensi itu Bapak Ibu tidak serta-merta dari laporan penelitian. Boleh dari hasil pemikiran sendiri, tapi urutannya atau sistematikanya berdasarkan sistematika yang umum seperti ini. Bab 2 deskripsi umum menjelaskan tentang topik bukunya. Bab 3 juga deskripsi umum. Boleh enggak Pak? Misalnya deskripsi umumnya 1, boleh. Yang penting dalam sebuah buku itu paling tidak mencakup latar atau pendahuluan, kemudian deskripsi umum dan deskripsi khusus. Dan diikuti dengan yang terakhir bisa diikuti dengan bab penutup atau tidak juga boleh. Ini yang saya sajikan sesuai dengan buku-buku referensi yang secara umum. Kemudian Bapak Ibu, tips dan triknya ini mungkin saya nanti bisa lanjutkan dengan diskusi untuk tips dan triknya karena juga agak banyak slide-nya dan terbatasan waktu kita karena jam 10 atau lebih nanti bisa dilanjutkan dengan materi kedua. Untuk tips dan trik ini Bapak Ibu kalau nulis buku nanti bisa menggunakan tips dan trik mudah ini. Sebenarnya tips dan trik ini yang saya praktekkan. Apa yang saya sampaikan ini adalah apa yang sudah saya lakukan. Ini saja saya jelaskan. Yang pertama Bapak Ibu, untuk tips dan trik agar Bapak Ibu bisa produktif nulis buku, secara taktis adalah yang pertama, kalau nulis buku, nulislah dengan gaya bahasa sendiri. Boleh Bapak Ibu misalnya melakukan proses pengutipan, referensi, dan lain sebagainya. Tapi dalam proses penulisan, saya yakin Bapak Ibu memiliki gaya bahasa sendiri. Yang kedua Bapak Ibu, kalau nulis buku, usahakan istiqomah setiap hari atau 2 hari sekali. Yang penting istiqomah. Atau 1 minggu sekali. Istiqomah. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu sudah melakukan proses penulisan secara istiqomah, insya Allah penyelesaian bukunya cepat selesai. Dan yang ketiga Bapak Ibu, nulis buku itu jangan menjadikan diri kita terbebani. Nulislah secara bebas. Sampaikan semua atau uraikan semua pikiran-pikiran orisinil Bapak Ibu. Kemudian kutipan-kutipan atau referensi itu menjadi pendukung dari pikiran-pikiran orisinil kita. Sehingga kita itu tidak merasa terbebani ketika menulis buku. Menulis dengan pikiran-pikiran, pengetahuan-pengetahuan kita, menulis dengan apa yang sudah kita alami. Itu jauh lebih bagus. Dan nilai originalitas dari karyanya, dari bukunya itu akan tampak ke permukaan. Sehingga nanti untuk yang referensi dari buku-buku lain, dari artikel-artikel lain, itu menjadi pendukung dari pikiran-pikiran orisinil kita. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Untuk yang lainnya nanti bisa Bapak Ibu diskusikan nanti dalam forum ini. Kalau nanti misalnya tidak cukup, nanti ketika ketemu saya di kampus Bapak Ibu, semoga kita bisa melanjutkan diskusinya. Ini tentang kaidah penulisannya, mulai dari pra penulis sampai kepada pasca menulis dan seterusnya. Kira-kira itu dari saya kembalikan kepada moderator. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan materi yang telah disampaikan. Kami membuka sesi tanya jawab kepada Bapak dan Ibu. Silakan raise hand agar saya bisa melihat. Jika ada yang ditanyakan mengenai materi yang telah dipaparkan oleh Bapak Dr. Hayat, dan ada hal yang ingin didiskusikan, bisa raise hand terlebih dahulu. Baik, ini ada Bapak Hairudin. Nah, persilakan. Ya. Baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Ini alhamdulillah luar biasa banget Pak Hayat. Terima kasih Pak atas informasi yang luar biasa. Karena memang ini merupakan hal yang penting, terutama nanti
ketika Unsikapres itu berdiri untuk membangun bangsa. Gitu. Ada yang perlu saya sampaikan atau saya pertanyakan, Pak. Nah, ketika kita menulis buku, terkadang hambatan itu begitu banyak ya, Pak. Tadi Bapak sudah mengungkapkan bahwa bagusnya itu adalah berkesinambungan lah gitu, punya waktu tertentu yang sehingga kita punya walaupun peluangnya ada waktu sedikit peluang kita tapi tetap berkarya. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak, apakah di dalam buku referensi nih Pak ya, di dalam buku referensi misalkan kita ingin membahas secara umum terkait dengan mata kuliah kita, tetapi kita mencoba bahwa bukan lagi menjadi sebuah buku ajar ya Pak. Kalau buku ajar kan tadi kita sudah mengacunya kepada RPS yang kita buat. Tetapi, nah bagaimana nih jika seandainya dari buku ajar ini sudah aja menjadi buku umum begitu ya, yang menjadi sebuah referensi yang luar biasa gitu. Nah, apa nih yang perlu dikuatkan di dalam buku itu gitu, sehingga karena kumnya itu kan lebih banyak daripada buku ajar gitu Pak. Buku ajar tadi Bapak mengatakan 20 ya akannya ya, kalau ini kan 40, luar biasa banget gitu. Jadi itu yang keduanya Pak, apakah di dalam ketika kita menulis kita kan membutuhkan referensi-referensi ya Pak. Nah, seandainya referensi itu apakah memang penting adanya grand theory gitu Pak, grand theory, karena memang saya membaca beberapa buku, ada yang mengungkapkan, ada yang tidak, ada yang sifatnya polos saja lah gitu, itu merupakan pemikiran kita sendiri gitu, tetapi ada juga yang memang didukung oleh hal-hal lain yang ini grand theory-nya seperti ini gitu. Nah, mohon dijelaskan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bapak Dr. Hayat, persilakan untuk langsung menjawab. Oke, terima kasih Pak Khairuddin. Yang pertama, bisa enggak misalnya saya membuat buku referensi tetapi untuk pembelajaran atau dari topik mata kuliah saya? Bisa Pak. Dan itu yang banyak dilakukan oleh para penulis Pak. Karena memang yang paling banyak diburu oleh penerbit-penerbit besar, penerbit dengan sistem penerbitan mayor, yang mana penulisnya akan mendapatkan royalti, itu biasanya buku referensi, Pak. Kalau buku ajar itu, walaupun cakupannya luas, misalnya untuk seluruh mahasiswa, misalnya kita bisa akses, tetapi kan keterbatasan distribusi biasanya itu menjadi kendala. Kenapa? Karena setiap perguruan tinggi atau setiap fakultas, kadang RPS-nya berbeda-beda. Contoh misalnya saya nulis buku ajar tentang kebijakan publik dengan RPS yang sudah saya buat. Ketika nanti buku saya sudah terbit, belum tentu bisa dipakai di Unsika misalnya dengan prodi yang sama, dengan mata kuliah yang sama. Kenapa? Karena pertimbangannya bisa dari RPS-nya. Kemudian yang kedua, misalnya kalau buku ajar itu hampir rata-rata, kalau saya boleh mengatakan dalam koridor perbukuan itu berada di level menengah. Sementara yang di atas itu adalah buku referensi. Kalau begitu bisa Pak. Tinggal nanti yang pertama sesuaikan penulisannya berdasarkan sistematika buku referensi. Berarti tidak ada deskripsi, tidak ada CPL, CPMK-nya, tidak ada bagian akhir, tidak ada ringkasan, dan tidak ada soal. Yang kedua, untuk buku referensi, pastikan penyusunannya secara umum, Pak. Mulai dari bahasanya. Karena kalau buku ajar itu kan segmentasinya mahasiswa khusus itu. Sehingga kita menulisnya berdasarkan kebutuhan mahasiswa. Kalau mahasiswa S1, maka penyajiannya sesuai dengan kebutuhan mahasiswa S1. Kalau untuk mahasiswa S2, sesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa S2. Tapi kalau buku referensi,
itu sifatnya umum, Pak. Maka bagaimana Bapak ketika menyusun sebuah buku referensi, pastikan masyarakat umum juga bisa menjangkau. Contoh misalnya pengen profesinya misalnya wira swasta, tapi pengen membaca tentang pendidikan anak. Maka ketika Bapak menulis buku referensi tentang pengantar pendidikan anak, pastikan penyusunannya juga bisa dipahami oleh pembaca masyarakat umum, yang bukan dosen, yang bukan mahasiswa, yang bukan praktisi misalnya. Bagaimana pembahasannya? Berarti pembahasannya bahasa yang mudah dimengerti, Pak. Tidak bahasa-bahasa yang ilmiah. Begitu juga dengan referensinya. Maka kalau misalnya ada sebuah buku referensi yang kemudian ada yang mencantumkan grand teori, ada yang tidak, ada yang polos-polos saja. Itu sebenarnya sesuai dengan segmentasinya, Pak. Kalau buku referensi itu kira-kira misalnya bisa menjangkau masyarakat secara luas, tidak terbatas dengan masyarakat akademik saja, maka grand teori tidak terlalu disarankan. Karena kalau sudah masuk ke grand teori, itu biasanya pembaca itu harus betul-betul kira-kira penting enggak grand teori itu disampaikan. Jadi kalau misalnya buku referensinya ini khusus nih untuk mahasiswa, dosen, dan praktisi saja misalnya. Ya berarti kalau perlu untuk grand teori, sampaikan grand teori di bab 1 pendahuluan. Sehingga menjadi tonggak pondasi bagi buku itu, Pak. Tapi bagi buku referensi yang untuk masyarakat umum juga bisa diakses, itu kan juga banyak itu. Terutama pengantar-pengantar pendidikan. Yang mana misalnya ada orang tua yang bukan berprofesi di dunia akademik, tapi dia pengen tahu tentang cara mendidik anak yang baik dan benar itu seperti apa, bisa membaca buku Bapak. Ya, kalau misalnya nanti dimunculkan grand teori, maka pasti harus diikuti oleh teori-teori yang lain yang menjadi pendukung dari grand teori. Tidak mungkin kan grand teori itu berdiri sendiri, Pak. Dia harus didukung di bab-bab yang lain dengan teori-teori pendukungnya, yang memastikan apakah sepakat dengan teori yang dibangun di grand teori atau tidak. Nanti kalau begitu lebih banyak bahasanya bahasa-bahasa formal yang kemudian khususnya biasanya untuk kalangan akademik. Mahasiswa bolehlah ditulis dengan gaya bahasa begitu. Dosen, praktisi boleh. Tapi kalau untuk masyarakat umum, ini juga menjadi pertimbangan. Jadi nulis buku itu sesuai dengan kebutuhan, Pak. Maka saya biasanya kalau nulis buku ini kira-kira untuk siapa sih? Untuk dosen, untuk mahasiswa, untuk akademisi, untuk praktisi, atau saya pakai untuk masyarakat umum. Kalau masyarakat umum saya biasanya alur logikanya adalah originalitas pikiran saya, Pak. Pengetahuan saya yang tetap harus berada pada koridor penulisan yang baik dan benar dengan berasaskan kepada teori-teori, karena buku itu tidak boleh lepas dari kaidah ilmiah, Pak. Jadi tetap harus bersandar kepada teori. Walaupun polos gitu, tapi polosnya tetap berdasarkan kepada riset, berdasarkan kepada teori-teori yang sudah terbangun dengan baik. Sehingga pembaca itu tidak tersesat. Jadi nulis buku tetap harus berdasarkan pada teori, tapi penyajiannya itu yang mungkin perlu disesuaikan dengan kebutuhan pembaca. Insya Allah bisa, Pak. Dan itu hukumnya jauh lebih besar. Keuntungannya buku referensi itu hukumnya besar. Kemudian bisa diakses oleh seluruh masyarakat atau pembaca secara umum. Yang ketiga, diterimanya di pasar itu jauh lebih bagus daripada buku ajar dan buku referensi, buku monograf. Karena yaitu pasar itu bisa menerima ketika buku itu bisa diakses oleh masyarakat luas. Termasuk pembaca juga sama, Pak. Ketika buku itu ditulis dengan gaya bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat secara luas, maka bisa diterima oleh siapa saja, oleh kalangan apa saja, sehingga tidak khusus pada kalangan-kalangan tertentu. Bisa, Pak. Dan itu nanti tergantung dari sistematikanya. Saya sudah seringkali menyampaikan bahwa jenis buku itu sama dengan jenis kelamin. Jadi kalau Bapak pengen nulis buku referensi, pastikan jenisnya sesuaikan dengan buku referensi. Tadi di ciri-ciri juga sudah saya sampaikan. Kalau Bapak mau nulis buku ajar, pastikan ciri-cirinya
sesuaikan dengan buku ajar. Yang berambut panjang kan belum tentu perempuan, Pak. Begitu juga sebaliknya. Jadi jangan sampai nulis buku jenisnya ganda. Reviewernya bingung nanti. Ini masuk buku ajar atau buku referensi? Ini buku monograf atau buku referensi? Maka untuk memastikan buku itu sesuai dengan jenisnya, ciri-cirinya perlu dikuatkan. Mana yang bagian awalnya, mana yang wajib ada, mana yang tidak. Sehingga masing-masing buku itu sudah bisa ditandai dengan jenisnya. Oh, ini buku ajar, maka kumnya 20. Maka untuk termasuk di penerbit-penerbit itu sudah bisa memastikan dia. Penerbit itu sebelum menerima naskah atau sebelum menyetujui naskah itu diuji atau diriset kecil, Pak. Pembacanya siapa? Kemudian pasarnya bagaimana? Kira-kira buku ini masuk ke jenis buku apa? Kalau jenisnya belum jelas, biasanya penerbit itu mengembalikan kepada penulisnya. Untuk dipastikan ini buku ajar atau buku referensi, atau buku monograf. Sehingga penerbit itu ketika melakukan riset, sebelum menerima atau menyetujui naskah ini diterbitkan, dia sudah tahu bahwa buku ini akan menjadi buku bestseller. Buku ini akan menjadi buku yang dipakai di berbagai perguruan tinggi. Sehingga naskah itu bisa atau layak untuk diterbitkan di penerbit tersebut. Gitu Pak Hairudin, semangat Pak, insya Allah bisa. Dan nulis buku itu sebenarnya mudah. Buku saya terakhir insya Allah terbit bulan Desember 2022. Sekarang dalam proses cetak, sedang nulis buku. Ternyata menulis buku itu mudah. Semua orang bisa menjadi penulis. Semoga di bulan Januari 2023 sudah bisa didistribusikan ke berbagai daerah, ke seluruh Indonesia. Itu saja Pak Hairudin ya. Semoga bermanfaat. Oke. Ya, baik disampaikan, terima kasih. Untuk Bapak Ibu yang lainnya bisa melampirkan pertanyaan melalui kolom chat maupun raise hand, nanti akan kami persilakan untuk unmute. Karena sebentar lagi kita juga akan memasuki sesi penyampaian materi yang kedua. Jadi mari kita bersama tuntaskan untuk materi yang pertama kali ini, Bapak Ibu. Atau mungkin penyampaian Pak Dr. Hayat sudah cukup jelas. Jadi belum ada yang ditanyakan kembali atau mungkin ada hal yang ingin didiskusikan. Kami persilakan kepada Bapak Ibu. Ya. Sepertinya sudah cukup jelas, Bapak. Ya, baik. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. Hayat dan Bapak Ibu peserta. Sebentar lagi kita akan memasuki materi sesi kedua sambil menunggu Bu Epik untuk pemateri yang kedua. Sebentar. Iya, sambil menunggu pemateri yang kedua, Bapak Ibu sudah dibagikan link untuk presensi di sesi pertama, ada di kolom chat dan juga mungkin sudah dibagikan di grup WhatsApp. Seperti itu. Silakan Bapak Ibu untuk mengisi presensi terlebih dahulu sambil menunggu pemateri yang kedua.